MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Tujuannya adalah GSB pengen tahu dan pengen kasih tahu ke teman-teman yang lain rekomendasi buku apa aja yang mungkin masih bisa dibaca sebelum 2020 ini berakhir. Nah, sebelum kita sharing tentang rekomendasi buku teman-teman, tadi sudah diputarkan video profil dari Gerakan Suka Baca. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Gerakan Suka Baca adalah sebuah komunitas literasi dan pendidikan anak, khususnya memang di Kota Depok. Tapi kita juga tidak hanya fokus untuk kegiatan siswanya aja, kita juga membuat kegiatan bersama relawannya gitu. Nah, salah satunya adalah ngobrolin buku dan ngobrolin film ini. Biasanya seperti yang disiarkan di video tadi, kita mengadakannya itu secara langsung di Taman Lembah Gurame Depok, di bacaan atau literasi, terus relawannya pun juga sebulan sekali gitu. Nah, setelah itu biasanya ngobrolin buku secara langsung, kita ngebahas satu buah buku, terus nanti kita sharing tentang isu yang bisa diambil dari buku tersebut. Tapi karena pandemi ini, kita ubah atau modifikasi secara virtual melalui Google Meet ataupun Zoom. Jadi nanti teman-teman bisa sharing melalui suara, melalui video gitu. Dan nantinya hasil sharing ini akan kita publikasikan ke YouTube ataupun podcastnya GSB. Jadi teman-teman yang lain mungkin yang belum sempat ikutan acara ini bisa tahu juga rekomendasi buku dari teman-teman. Perkenalkan dulu, saya Renita dari Gerakan Suka Baca. Di sini saya juga dibantu sama Kak Ulum. Mungkin ada beberapa teman yang berhalangan, jadi mungkin nanti selesainya bisa lebih cepat gitu. Dan sharingnya juga nggak perlu buru-buru, jadi silakan aja sharing sebanyak-banyaknya supaya kita juga tertarik untuk baca buku tersebut gitu. Mungkin udah bisa langsung dimulai aja. Kak Katarina Nia dulu deh, boleh silakan. Halo semuanya, ini aku on cam ya? Ya, silakan Kak. Oke, sebentar. Ya. Oh ya, udah. Halo, semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini aku berkesempatan untuk jadi relawan di GSB ngobrolin buku bareng. Aku mau ngasih ini satu buku yang menurutku harus dibaca tak sebelum tahun 2020 selesai. Buku yang aku rekomendasikan kalian hari ini adalah Tempat Baik di Dunia, karya Rowan van Voorst. Dia adalah antropolog asal Belanda yang pernah ke Jakarta pada tahun 2015. Nah, apa sih yang mau dibicarain di buku ini? Kenapa kok judulnya Tempat Terbaik di Dunia gitu? Kayaknya menarik banget gitu loh. Sangat menarik buat kita untuk baca. Emang mau ngapain? Kita mau belajar apa nih? Kita mau dapat apa nih dari buku ini? Nah, ternyata Rowan ini dia sedang meneliti waktu itu perilaku masyarakat miskin kumuh di saat mereka mendapatkan bencana banjir, karena kebanyakan peneliti di luar sana hanya meneliti tentang aspek biologis dan aspek fasilitas tentang banjir. Jadi belum ada yang meneliti tentang bagaimana sih perilaku masyarakat ketika ada banjir. Nah, si Rowan ini dia memilih Jakarta sebagai tempat dia untuk meneliti. Pertamanya itu dia sangat bingung karena banyak sekali kawasan kumuh di Jakarta yang menolak dia. Karena dia dikira itu sebagai kayak suruhan pemerintah agar seperti mata-mata gitu loh. Jadi kayak mereka sangat curiga kepada Rowan, apalagi dia sebagai bule, dan takutnya nanti malah akan membuat kira-kira mungkin
akan dicurigai oleh orang-orang sana gitu. Jadi dia sempat kesulitan untuk mencari tempat penelitian. Dan dia pun juga bingung kalau misal pun dia meminta pemerintah untuk merekomendasikan tempat, mereka nggak akan mau gitu loh, karena kemiskinan dianggap sebagai aib di sana, di Indonesia dimanapun gitu kan, itu sebagai kelalaian pemerintah untuk menghidupi warganya, nggak bisa gitu kan. Dan mereka adalah kaum-kaum yang termarginalkan, mereka nggak dianggap sebagai orang yang berada, mereka nggak dianggap sebagai seorang yang perlu diperhatikan gitu. Dan akhirnya Rowan, waktu dia lagi naik bis di Jakarta itu, dia ketemu seorang pengamen bernama Tikus. Ini semua nama ini tuh disamarkan ya, karena untuk penelitian. Terus dia ketemu pengamen ini yang sangat percaya diri sekali, dia mengajak Rowan ke tempat di rumahnya, ke kampung halamannya lah gitu. Nah ternyata pas dia ikut Tikus ke sana, oh ini loh tempat kawasan kumuh namanya Bantaran Kali. Ini juga namanya disamarkan juga nih tempatnya. Rowan sangat senang banget nih karena wah ini pas banget nih tempatnya buat aku untuk meneliti. Tapi masalahnya itu orang-orang sana kan juga akhirnya curiga, loh kamu kok bawa seorang bule ke sini gitu kan. Kayak kenapa nih, kok ada apa nih, kayak aneh banget gitu. Nah terus akhirnya Tikus dengan diplomasinya, dengan cara dia untuk lobbying gitu ya, istilahnya kayak menenangkan warga, ini nggak apa-apa kok orangnya gini-gini bla 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 bla. Akhirnya Rowan diterima di situ. Selama hidup di Bantaran Kali, dia hidup selama setahun dia meneliti, dan selama setahun itu adalah kayak apa ya, istilahnya kayak ada culture shock yang sangat kuat gitu, karena Rowan sendiri kan orang Belanda itu negara maju sekali, dan dia harus pergi ke Indonesia, ke Jakarta, bahkan ke kawasan kumuh, itu sangat-sangat berbeda ya, kayak ada semacam apa ya, goncangan gitu kan. Dia pasti tahu kak, wah ini orangnya sudah beda culture-nya, udah beda aspek geografis, udah beda makanan dan sebagainya, dia harus menyesuaikan semuanya itu. Nah, Rowan di 7 bab ini dia bicara soal pertama, bagaimana masyarakat di sana itu terdiri atas misalnya kayak ketua RT, ada ibu-ibunya, ada pokoknya struktur masyarakatnya. Terus dia juga belajar soal makanan, dia belajar soal kayak gimana sih orang yang hampir semuanya itu istilahnya tidak mentereng ya. Mereka itu kan semua hampir sama lah, maksudnya semua punya masalah yang sama juga. Misalnya orang yang memiliki portofon atau alat penanda banjir itu dibilang sebagai orang yang terhormat karena dia bisa membantu orang lain saat banjir datang, karena masalah mereka kan satu, banjir atau enggak kebakaran, udah gitu aja kan, pasti mereka harus siap dengan itu. Nah, orang yang memiliki portofon di sana itu dianggap sebagai orang terhormat, seperti kalau kita mungkin di middle class atau high class kita lihat ada haji, itu pasti kan dia sebagai orang terhormat gitu kan. Nah, ada itu seperti itu. Terus juga ada juga, ini ada suatu opini yang mungkin banyak orang tahu, bilang kalau orang miskin itu selalu apa ya, mereka miskin karena mereka tuh punya karakter mentalitas yang buruk, atau mereka tuh selalu memilih keputusan yang buruk. Dan Rowan di sini benar-benar kayak, oh enggak, itu salah besar gitu, karena kemiskinan itu kompleks sekali. Kita nggak bisa kayak langsung mikir, oh orang miskin itu ya miskin gara-gara mereka sendiri, gara-gara mereka individu yang nggak berkualitas. Enggak, di sini dia bilang kalau kemiskinan itu terjadi karena banyak hal, dan itu nggak melulu dirinya sendiri, nggak melulu kita harus menyalahkan individu, karena pun mereka banyak sekali di sini orang-orang ini yang memiliki etos kerja yang bagus. Mereka kerja itu kayak istilah jamnya panjang, upah nggak seberapa, dan jika Rowan bilang kalau dibandingkan mereka bisa kok jadi jutawan, mereka bisa kok jadi orang-orang yang istilahnya berada. Tapi kenapa mereka nggak bisa? Iya, karena kompleksnya kemiskinan itu sendiri. Karena kita memiliki apa ya, suatu stigma negatif orang sama orang-orang miskin, mereka pemalas, pemabuk, kriminal dan sebagainya. Dan akhirnya itu membuat orang miskin itu terbatasi, mereka nggak bisa maju lagi gitu. Dan orang-orang yang bilang kalau orang miskin itu salah karena mereka adalah individu yang jelek, mereka nggak memikirkan tentang mentalitas kelangkaan atau scarcity mentality. Di sini Rowan bilang kalau orang miskin itu nggak bisa berpikir
bagaimana cara menabung dan investasi. Karena apa? Mereka hanya punya uang itu sebagai hal yang langka gitu loh. Maksudnya uang itu benar-benar suatu hal yang langka buat mereka. Ketika uang itu ada, mereka pasti akan memberikannya atau menggunakannya sebagai untuk hal-hal yang mendesak saja gitu. Bukan untuk investasi atau menabung. Wah, itu syukur-syukur kalau bisa menabung selama 3 hari misalnya. Nggak mungkin gitu. Mereka pasti mikirnya besok makan apa. Ini bulan ini kita bisa nggak sih beli ini gitu. Atau sekolah bisa nggak sih gitu. Kita nggak bisa mengkotakkan mereka di kotaknya kita gitu loh. Karena setiap hari mereka struggle-nya itu nggak cuma soal bagaimana cara menabung gitu loh. Mereka juga mikirin kapan banjir datang, karena pun pemerintah nggak memberikan alat penanda banjir sendiri bagi mereka. Jadi pemerintah itu tidak memberikan fasilitas yang memadai gitu, karena mereka pun juga sebagai kaum terbuang kan, kaum yang harus digusur. Dan ya ini mereka juga tinggal di tanah yang ilegal, tanah yang milik pemerintah lah istilahnya, dan kapanpun itu mereka bisa digusur gitu. Dan Roan di sini juga belajar bahwa nggak ada namanya kaum miskin, karena kaum miskin itu istilahnya mereka kata itu memikirkan bahwa itu adalah satu kelompok yang memiliki kesamaan gitu. Padahal orang-orang miskin itu adalah individu-individu berbeda. Mereka ada yang sangat oportunis, ada yang individualis, ada yang sangat pekerja keras, ada yang layah-layah. Pokoknya beragam lah, kayak kita misalnya ke orang-orang yang berada, itu kita juga beragam kan, kita nggak sama gitu loh. Bukan berarti generalisasi orang miskin itu semuanya malas, orang miskin semuanya pemabuk. Itu sangat-sangat dibantah lah sama Roan di sini. Salah satu yang bikin saya sedih di sini adalah ketika ia sakit, si Roan itu sakit. Dia sakit karena dia keracunan atau mungkin dia belum bisa adaptasi kan di sana, banyak penyakit pas di sana. Dia itu sakit sangat lumayan parah, demam, dan orang-orang di sana sangat menolak, kayak nggak boleh, kamu nggak boleh ke dokter, jangan ke dokter. Nah di sini kita mungkin mikir kayak kok nggak boleh sih, kayak kan itu hanya Roan gitu. Dan ternyata pertama Roan sakit itu namanya Enin, itu adalah kayak induk semangnya dia, pengasuhnya dia itu bilang kalau udah kamu saya obati tapi pakai obat herbal saya aja deh, teman saya punya kok gitu. Dan nggak ngaruh sama sekali, terus sampai parah. Nah terus si Ron bilang udah nyerah, aku mau ke dokter gitu, aku mau ke dokter. Terus si Enin bilang ya boleh sih, boleh, tapi hati-hati ya gitu. Kenapa hati-hati? Ternyata banyak mereka dari mereka itu yang dibohongi oleh rumah sakit, dibohongi oleh dokter-dokter, karena ya namanya orang miskin ya, maksudnya mereka nggak punya akses, mereka nggak punya pengetahuan yang cukup tentang kesehatan gitu. Jadi mereka sering dibohongi, sering tidak dilayani. Dan bahkan salah satu teman tikus yang pengamen itu pernah, dia pecandu narkoba, dia overdose, dan ketika tikus mengantar dia ke rumah sakit, dia ditelantarkan di depan rumah sakit sampai meninggal. Dan ketika itu saya merasa sedih karena ya dalam arti kita di sini orang miskin tidak dilihat sebagai manusia, mereka dilihat sebagai istilahnya kayak dalam tanda kutip sampah gitu, yang nggak penting dan ya nggak usah diurusin gitu, nggak boleh diurusin gitu. Dan Rowan itu benar-benar menegaskan bahwa di sini kemiskinan itu kita nggak boleh generalisasi, kita nggak bisa kayak tiba-tiba meninggalkan mereka atau bilang kalau orang miskin hanya pemalas. Itu benar-benar karena mereka di sini benar-benar dynamic sih, mereka punya karakter, mereka punya kelebihan sendiri, mereka punya suatu karakter yang unik dan sama baiknya dengan orang-orang yang berada. Enin itu sangat-sangat mengayomi, dia ibu yang baik gitu, dia sangat-sangat terbuka terhadap Rowan gitu, ngajarin dan sebagainya. Bahkan Rowan pernah ngelesin bahasa Inggris bagi anak-anak di sana. Terus ya sama lah kayak kita gitu mereka itu. Dan ada 2 budaya yang menurut Rowan itu Indonesia banget. Yang pertama, dia bilang itu adalah budaya kami. Di sini kita punya budaya kami, di mana apa-apa harus bareng gitu. Jadi misalnya kayak kalau anak-anak sekolah, misalnya kalau perempuan itu kalau ke kamar mandi bareng-bareng gitu. Sama kayak waktu itu Rowan, waktu dia awal datang ke sana, orang-orang sangat-sangat excited sama dia. Kayak semua datang ke rumahnya, semua orang ke rumahnya. Jadi waktu Rowan ingin
Jadi ruang itu tidak punya privasi gitu, istilahnya nggak punya privasi di sana karena semua orang kayak ya pengennya dia kalau ngajak bareng semua harus satu kampung dan sebagainya, nonton juga nonton satu kampung gitu. Dan Rowan bilang wah ini sangat berbeda banget sama negaraku yang individualis gitu, semua harus sendiri, semua harus pribadi dan kita kurang guyup lah gitu. Di sana dia ngeliat kalau wah enak nih, sebenarnya emang ada plus minusnya ya, tapi dia ngerasa bahwa seperti keluarga di sini itu karena kita semua tahu satu sama lain, kita peduli satu sama lain dan Rowan sangat-sangat menghargai gitu di sini di Jakarta itu waktu di Bantaran Kali. Dan yang kedua adalah budaya bahwa orang Indonesia itu suka banget punya trik gitu untuk melicinkan agar semua lebih cepat gitu. Waktu itu dia ingin memperpanjang visa karena visanya sudah mau habis. Terus ketika dia sampai ke kantor itu lama sekali untuk kayak proses dan sebagainya. Dan ternyata ketika diberi uang lebih langsung tuh jadi visanya tuh jadi langsung gitu, cepet banget gitu. Sama seperti orang-orang di Bantaran Kali, mereka yang nggak punya uang yang harus meminjam uang juga butuh pelecehan gitu. Mereka nggak bisa kayak semuanya ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai pelecehan gitu. Sama di kawasan itu semua bekerja layaknya seperti di kalangan atas dan menengah gitu. Ada rentenir, ada orang yang tugasnya meminjam uang gitu. Istilahnya keanekaragaman di Bantaran Kali itu sama halnya dengan keanekaragaman di kelas menengah dan kelas atas gitu. Dan saya benar-benar kagum dengan cara Rowan menceritakan kisah-kisah mereka, karakternya kayak ya misalnya Tikus dengan Enin dan temannya Enin yang pekerjaannya sebagai sebagai sex worker gitu kan. Dia dan Rowan sangat-sangat menggambarkan dengan positif gitu, dengan cara yang manusiawi lah gitu. Dia mengerti bahwa orang-orang ini tuh hidup karena emang keterbatasan, bukan karena mereka kurang memiliki pendidikan atau kurang memiliki karakter yang baik gitu. Mereka punya karakter yang baik juga gitu. Dan di akhir Ron benar-benar istilahnya dia sangat-sangat mengapresiasi lah kehidupan di sana dengan orang-orangnya, dengan ya semua dinamika, semua bantuan, semua kasih sayang yang mereka berikan. Karena jujur Ron pengalaman ini malah jadi pengalaman paling istilahnya memorable buat dia. Dia saat berpisah pun dia juga benar merasa bahwa ini sangat-sangat disayangkan gitu. Dia bakal sangat kangen dengan Indonesia, gitu, dengan Jakarta, Bantaran Kali. Dan sedihnya karena dia susah untuk berkomunikasi kan dengan mereka, karena mungkin dia saat dia pergi ke Belanda 2 minggu bisa saja dia udah diusir mereka itu dari kawasan itu, karena ya kita nggak tahu kapan mereka akan diusir gitu. Pemerintah pasti tiba-tiba, nggak mungkin secara terencana untuk mengusir mereka, menggusur mereka gitu. Jadi buku ini benar-benar gimana ya, menurut saya cocok banget sih buat dibaca buat semua orang yang tertarik dengan antropologi manusia dan juga tertarik untuk membuka lah insight open kayak dinamika bagaimana sih teman-teman kita yang kurang berada itu hidup gitu, dan bagaimana mereka itu ternyata punya banyak hal yang hampir sama dengan kita gitu. Dan mereka punya masalah-masalah yang sebenarnya kita bisa bantu, kita bisa istilahnya mempermudah akses mereka gitu, agar mereka ya masalah-masalah mereka seperti ketidakpercayaan terhadap dokter, ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu bisa kayak diminimalisir, tapi pasti ada. Jadi menurut saya kesimpulannya sih untuk kalian-kalian yang emang benar-benar ingin bicara, ingin memperdalam soal topik tentang kemiskinan, tentang banjir, bisa baca buku ini. Ini bahasanya ringan banget sih. Saya waktu itu kan emang bacanya 3 harian gitu, 3 hari 2 hari gitu, karena ini seperti cerita gitu. Jadi nyenengin lah kalau kalian mau baca, ini kayak cerita bagus sih menurutku. Makasih. Wow, keren banget 3 hari selesai. Enak soalnya, semua enak banget ini. Oke, makasih Kania. Sambil cerita-cerita temen yang lain, nanti mungkin bisa sesi tanya jawab ya. Seru banget sih, tadi aku tertarik, kayaknya bakalan beli deh. Oke. Selanjutnya Kak Agustin Catur, tadi sempat
mute ya mikrofonnya. Semoga sekarang udah bisa. Silakan Kak Agustin. Ya, cek. Halo. Udah masuk belum ya, Mbak? Ya, sudah. Suaranya udah jelas. Udah ya. Iya, tadi ke unmute. Ini aku on cam juga ya? Silakan Kak Agustin. Oke. Halo semua, ini agak gelap sih ya. Terima kasih Mbak Kanita ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ke Mbak Kanita, ke Gerakan Suka Membaca juga ya, karena sudah Minggu Cerdas ya Mbak ya. Ini salah satu programnya ya. Instagramnya sama aja sih Kak. Sama aja, oke. Jadi terima kasih banyak udah bikin acara kayak gini. Ini bagus banget acaranya karena bisa sharing mengenai buku yang belum pernah dibaca misalnya gitu kan. Jadi bisa tertarik untuk baca sama kayak tadi buku dari Kak Rina, Kak Nia. Bagus banget itu bukunya. Jadi saya tertarik juga nih setelah dengar penjelasan dari Kak Nia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini dari saya pribadi, saya mau sharing mengenai satu buku yang dari saya pribadi sih ini bukunya bagus ya, apalagi buat kalian yang suka dengan tema-tema self-improvement, pengembangan diri. Bukunya itu judulnya Berani Tidak Disukai. Ini kelihatan kan ya? Ini sebenarnya bukunya terjemahan sih. Bukunya terjemahan, nggak original. Kalau yang versi Inggrisnya itu judulnya The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini tuh menariknya, kalau dari kata Hello Giggle sendiri, buku ini tuh versi Marie Kondo, tapi versi jiwa gitu. Jadi intinya adalah di buku ini kita akan belajar gimana sih cara mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin kita saat ini tuh pernah terlintas berpikir bahwa dunia itu tuh sangat rumit, kompleksitas dunia itu sangat rumit lah ya. Pokoknya semua permasalahan di dunia ini gak ada habis-habisnya. Nah, lewat buku ini tuh kita belajar bahwa dunia itu sederhana gitu, hanya pikiran-pikiran kita saja yang bikin dunia itu rumit. Kehidupan di dunia ini rumit gitu. Nah, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini dia membahas mengenai teori psikologi Adler. Teori psikologi Adler itu teori yang berbicara mengenai teori psikologi individual. Di situ dikatakan bahwa manusia itu kan makhluk sosial ya, yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, salah satunya juga kita itu punya sifat yang kayak pengen diakui gitu loh. Hal itu tuh terbilang wajar sih kalau misalnya kita punya sifat pengen diakui keberadaannya, pengen disukai, itu wajar sih. Tapi yang menjadikannya tidak wajar itu ketika kita membuat sifat pengen diakui tersebut, sifat yang pengen disukai itu menjadi salah satu unsur kebahagiaan utama kita gitu. Padahal kan tidak serta-merta semua ekspektasi orang lain itu bisa kita wujudkan gitu kan, hanya karena untuk disukai. Nah, makanya di sini kita nggak diajarkan juga sih ya, kita dikasih contoh-contoh cerita gitu. Nah, uniknya dari buku lainnya ya, buku ini itu dikemas dalam percakapan, dalam dialog antara seorang pemuda sama seorang filsuf. Jadi seorang pemuda itu ibaratnya kayak, kalau aku pribadi sih memandang pemuda itu kayak aku gitu, yang menganggap dunia ini tuh sangat sempit, sangat rumit gitu. Di situ pemuda banyak bertanya tentang kehidupan, gimana cara mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Nah, dan akan dijawab oleh filsuf itu. Jadi unik banget sih kalau soal pengemasan ceritanya gitu ya. Karena kalau mungkin kita pernah baca filosofi teres kan, bukunya dijelaskan dengan kayak narasi gitu ya. Tapi kalau ini dialog antara seorang filsuf dan pemuda, jadi seolah-olah kita kayak nanya ke guru kita gitu. Terus apalagi ya? Mungkin ini sih
Ya kalau dari buku ini intinya adalah kalau bahwa di dunia ini tuh pasti ada lah yang nggak suka sama kita. Nah, sebenarnya ada cara sih untuk bikin kita selalu disukai orang lain. Salah satunya adalah terus-menerus menerka perasaan orang lain. Dan itu merupakan cara yang rumit dan menguras energi banget kan. Masa kita tiap saat mengukur perasaan orang lain itu kayak gimana biar kita bisa diterima oleh orang tersebut di suatu kelompok atau gitu kan. Makanya daripada kita berusaha untuk disukai dengan mengeluarkan energi yang seperti itu, ya kita berusaha untuk menjadi bahagia kita sendiri gitu loh. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita salah satunya itu dengan kita terus berusaha untuk disukai oleh orang lain. Nah, jadi beberapa poin penting yang saya tangkap dari buku ini itu yang pertama, jangan jadikan pujian itu sebagai candu. Yang kedua, hindari persaingan. Dan yang ketiga, fokus pada pilihan kita dan fokus untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu sih bukunya. Bagi kalian yang penasaran dengan buku ini bagus banget sih untuk kita melatih jiwa kita, mengontrol diri kita gitu kan. Agar sama kayak bukunya Filosofi Teras deh, hampir mirip. Intinya ya buku-buku yang semacam ini tuh untuk membawa kita fokus kepada diri kita sendiri, mencari arti kebahagiaan diri kita sendiri tanpa bergantung dengan orang lain gitu sih. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agustin, bagus sih bukunya. Oke. Lanjut kita dengerin referensi dari Kak Aulia Claudia Putri. Silakan Kak Aulia. Ya, halo semuanya. Salam kenal ya. Sebentar, dinyalain dulu. Hai. Hai. Jadi kenalin dulu deh. Aku Aulia, biasanya dipanggil Aul. Jadi untuk kesempatan hari ini, aku mau bahas buku yang baru banget terbit, yaitu Siapa yang Datang ke Pemakamanku Saat Aku Mati Nanti. Ini bukunya, kelihatan nggak? Jadi ini tuh terjemahan dari novelis di Korea, namanya Kim Sang Hyun, baru terbit Oktober 2020 ini. Penerbitnya penerbit Haru. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama tadi dari Kak Agustin ya, tentang self improvement juga, terus tentang gimana apa sih mencari kebahagiaan. Jadi di dalam buku ini tuh bikin yang baca tuh kayak berpikir kayak nanti setelah aku mati, kira-kira aku akan dikenang orang seperti apa ya sama orang banyak gitu kan. Terus juga di buku ini tuh ngajarin kayak kalau kita tuh nggak selamanya benar, kita harus memandang dari sudut pandang orang lain juga gitu kan. Jadi tuh pas baca pertama kali ini tuh sebenarnya bahasanya emang ringan banget. Terus kayak ngobrol lah sama teman. Jadi tuh ini tuh bukunya itu catatan kecil dari si penulisnya ini. Jadi ini cerita dari si penulisnya itu kan. Nah di sini tuh ada yang aku suka banget. Bentar aku bacain. Jadi tuh di sini dia bilang, kecemasan itu datang karena ada yang harus berjalan dengan baik. Kecemasan bermula dari kekhawatiran yang ada dari sana-sini, sedikit kata-kata yang terdengar dari sana-sini, sedikit keraguan, dan pendapat orang lain dari sana-sini. Semuanya sedikit, tapi begitu aku sadar, semua itu memenuhi diriku. Lantas, aku pun meledak gara-gara satu kalimat tajam. Kalimat tajam itu keluar dari mulut, didengar telingaku, dari telinga, masuk ke hati. Optimisme dalam hatiku mulai meredup, mendatangkan kecemasan, menggoyahkan diriku seakan mampu menghancurkan diriku dalam sekejap. Sekarang kadang tuh gini deh, misalnya kita lagi posting, pasti ada komen yang mungkin kurang enak apa, terus jadi oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu. Kadang tuh nggak sedikit orang yang menanggapi
penilaian dari orang lain, padahal sebenarnya orang itu tuh kayak belum terlalu mengenal kita, jadi membuat kita tuh yang tadinya semangat jadi meredup, yang tadinya mau melakukan hal-hal yang baik jadi meragu-ragu, apa ini jalan yang benar, apa yang harus aku lakukan, apakah ini yang terbaik gitu kan. Nah di sini tuh dikasih tahu kalau misalnya gimana kamu itu bisa hidup dengan mencintai diri kamu sendiri gitu. Ya udah jalanin aja apa yang kamu mau, hobi kamu apa. Gak usah dengerin kata-kata orang lain dulu. Yang penting kamu jalanin hidup kamu sebaik-baiknya kamu. Andai kan ada masukan gitu dari orang lain, ya kalau misal itu emang bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif, ya kenapa enggak. Tapi kalau misalnya untuk yang hal-hal negatif, mending gak usah didengerin dulu gitu kan. Terus ini tuh kayak ya udah apa salah, jadi kayak ngajarin kita ya udah kamu lakuin apa yang kamu inginkan, jalanin aja, karena kan kita nggak tahu kan nanti hasilnya gimana kalau kita belum mencoba. Ya udah jalanin aja dulu gimana hasilnya, toh ntar mau itu jalan yang kamu pilih benar ataupun salah, pasti ada hikmahnya dari situ yang bisa diambil kan gitu. Terus juga di sini tuh kayak gimana mengatasi kekecewaan juga. Banyak sih di sini quotes-quotes yang emang ditulis sama dia tuh pas banget deh untuk kondisi pandemi kayak gini, yang emang kayaknya orang tuh banyak yang down itu kan. Jadi ini tuh benar-benar buku yang bisa bikin kamu ngerasa lebih positif lagi ngejalanin hidup, terus lebih mikir lagi gimana kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini sih bukunya emang tipis banget sih, cuman ada 164 halaman. Dan aku saranin banget sih kalau mau emang beli, emang bahasanya ringan banget, mudah dicerna juga, terus penjelasannya juga singkat. Tapi mungkin karena setiap orang punya pengalaman yang beda-beda gitu, ya nggak apa-apa sih, nggak usah setuju juga sama isi buku ini. Cuma kan ya mungkin bisa memberikan salah satu solusi untuk beberapa masalah yang emang lagi dihadapi gitu. Udah sih gitu aja, karena emang bukunya tipis banget juga ya. Makasih. Oke Kak Aulia, makasih. Nanti aku mau nanya kutipan mana lagi yang tadi bagus banget kutipannya. Terus nanti mungkin pas sesi tanya jawab aku pengen tahu lagi. Oke, sip. Oke, lanjut ke Kak Camel. Silakan Kak Camel. Sorry banget aku nggak bisa on cam kayaknya. Tapi di sini aku mau cerita. Judulnya A Dream Has Not Come True. Penulisnya Jombang Santani Hairen. Tapi aku di sini cuman mau kayak mengulas sedikit dari bagian full e-booknya. Jadi full e-booknya itu judulnya 30 paspor, ya 30 paspor. Tapi ini aku baca e-booknya tuh ya sebagiannya aja gitu, cuma satu bab. Nah. Jadi dari sini ini lebih banyak ngasih pelajaran sih Kak. Jadi ini tuh e-book yang yang isinya catatan perjalanan mahasiswa gitu. Ada beberapa kutipan yang yang ada di buku ini. Contohnya gimana sih? Kamu tuh nyeritainnya bingung. Nih, Gak apa-apa Kak Camel. Di sini ada kutipan, jika Anda mau, Anda akan menemukan jalan. Jadi dari buku ini tuh kita bisa belajar banyak soal, diajarkan bagaimana cara mengajar seorang mahasiswa, terus dilepas sama dosennya, dilepas sama dosen dari pengalaman sambil belajar gitu. Nanti dan kutipannya tuh kalau nggak
menjadikan seorang burung dara terbang seperti juga banyak sih yang aku ambil pengalaman terus lucunya tuh orang Indonesia ternyata di Jepang tuh orang Jepang tuh kamu dari Malaysia Malaysia belum terlalu famous gitu di Jepang. Terus juga belajar apalagi ya dengan uang sedikit, uang pas-pasan. Jadi namanya mahasiswa ya, uangnya nggak terlalu seperti pengusaha mungkin ya, kecuali bapaknya Sultan. Jadi dia rela menabung untuk mengerjakan tugas akhir, dan akhirnya dia ke Jepang dengan tabungan-tabungan itu dari jualan kayak gitu-gitu sih, perjuangan sih kayak gitu. Udah sih Kak, itu aja kayaknya. Maafin gak bisa nyeritainnya. Tapi ini banget bagi aku. Hiring ya Kak? JS Hiring bukan ya? Apa beda? Iya. Oh, aku pernah sih baca bukunya dia. Ceritanya itu diambil dari perjalanan Kak Ayu Apriandini ya. Nah, kebetulan partnya ini dia jalan-jalannya ke Jepang. Bukan jalan-jalan sih, belajarnya gitu. Jadi mengajarkan seorang guru juga nggak harus monoton gitu loh ngajar cuman dalam kelas, tapi sekali harus membebaskan mahasiswanya tuh self-drive. Jangan mau kata pengantarnya bagus ya dari Profesor Renal Kasali ya, Renal Kasali. Itu apa sih, master di UI itu. Ya, makasih Kak Camel. Aku pernah baca bukunya, tapi buku yang lain sih yang bukan sarjana kertas. Ya, kamu bukan sarjana kertas. Oke. Siap, makasih Kak Camel. Ada sesi tanya jawab ya. Siap. Oke. Lanjut ke Kak Fani Dwi Kartini. Nanti untuk Kak Ulum kalau mau share buku juga boleh ya. Aku juga mau share satu buku. Silakan Kak Fani. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kayak mulai kalau suaranya putus-putus harap maklum ya, wifi-nya kayaknya putus-putus dari tadi soalnya. Aku denger tapi putus-putus. Takutnya nanti aku jelasin putus-putus. Aku mau jelasin buku tentang Time of Your Life. Ini bukunya tentang self improvement. Jadi buku ini dikarang oleh seorang dosen Korea, seorang dosen di Universitas Korea, namanya Randoki. Nah, dia nulis buku ini untuk anaknya. Jadi di buku ini dia bercerita tentang bagaimana masa muda pada usia 20 tahun apa saja yang akan dihadapi. Contohnya, ketika dia menghadapi universitas, apa sih yang harus dia hadapi? Makna sebuah universitas untuk kamu, anak kuliahan itu apa? Apakah kamu kuliah itu cuman oh ya udah yang penting labelnya keren gitu. Oh ya udah yang penting kuliah aja, yang penting kayak kelihatan belajar gitu loh, ada kerjaan. Nah, padahal ketika kamu nanti selesai kuliah, kan kamu akan masuk dunia kerja. Kamu akan ditanya ketika di dunia kerja apa yang sudah kamu lakukan ketika kuliah. Jadi di situ kamu akan dipertanyakan tanggung jawab, terus daya pikir kritis dan sebagainya. Nah, ketika kamu masuk dunia kuliah, nah itu kan kamu lagi pada usia 20 tahun. Kamu akan menghadapi yang namanya masa quarter life crisis. Nah, pada masa quarter life crisis itu, kamu akan berhadapan dengan rasa cemas, galau, bahagia, pokoknya campur aduk lah ya. Semuanya sesuai dengan judul bukunya, masa muda itu kamu akan merasa bingung, gak berdaya, takut, kesepian, cemas, sekaligus berbahagia. Itulah masa muda. Nah, kayak gitu sih.
Terus di buku ini juga dijelaskan setiap orang itu punya timingnya masing-masing untuk mendapatkan masa emasnya. Kayak contohnya dia penulis ini baru dapat sebuah jabatan ketika dia umurnya 35 tahun. Padahal dulu-dulu dia cuma dapat sebagai asisten dosen ahli di universitas sebelumnya tuh universitas apa. Nah, sekarang dia dapat jabatan sebagai dosen senior di university di usia 35 tahun. Itu. Terus pokoknya dia bilang setiap orang itu pasti punya masa emasnya masing-masing. Nah, dia juga bercerita bagaimana cara menanggulangi rasa cemas itu menanggulangi rasa cemas di masa muda. Ya istilahnya kamu jangan terlalu banyak egonya tuh mau gak mau, suka gak suka harus diturunkan. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Emang kita harus bermimpi setinggi-tingginya, tapi kadang kita harus realistis juga dengan kenyataan. Itu sih aku tangkap. Itu aja sih yang aku bisa ceritain dari buku ini. Karena banyak banget topik-topik yang dia bahas itu memang quarter life crisis. Jadi membahas tentang secara psikologi usia 20 sampai 25 tahun. Itu. Sekian dari aku. Oke, makasih Kak Fani. Memang quarter life crisis tuh sangat-sangat PR gitu. Oke, siap. Lanjut ke Kak Atalia Eugenia. Silakan Kak Atalia. Halo, selamat malam. Halo, malam Kak. Oke, selamat malam. Kenalkan nama saya Atalia. Saya sekarang berdomisili di Jawa Tengah, Kota Salatiga. Jadi jauh dari Depok, di Jawa Tengah. Oke, malam ini saya mau sharing mengenai buku yang saya baca. Itu bukunya sih buku simple ya. Mungkin beda jauh sama kakak-kakak yang lain yang lebih ke diri sendiri. Nah, kok ini saya mungkin bukunya lebih asik ya. Menurut saya asik karena saya suka, dan bukunya mengenai sains. Ya, ini tidak terlalu sains sekali karena ini dikemas untuk anak-anak SD. Nah, sainsnya apa? Sainsnya itu biologi. Ini menurut saya sangat-sangat unik dan menarik nih ya bukunya ya. Jadi ini buku terbitan dari Erlangga. Ini merupakan buku terjemahan dari yang bahasa Inggris yang judulnya itu What Biology All About. Nah, kalau yang ini yang bahasa Indonesia itu diterjemahin memahami biologi. Oh, kelihatannya memahami biologi ini. Ini menurut saya sangat unik karena dalamnya dari tampilan luar udah menarik ya, udah warna-warni. Terus di bagian dalam juga apalagi berwarna, bergambar. Jadi emang dan ini bukunya dikemas dengan unik. Isinya juga sangat membuat orang senang. Terlebih khusus orang yang mungkin baru pertama kali. Atau mungkin buat adik-adik, buat anak-anak SD yang baru belajar biologi, memahami biologi. Buku ini sangat tepat. Karena ini kurang lebih sebagai dasar yang sudah mencakup semua mengenai biologi lah, dari apa itu biologi, terus apa bidang biologi yang lain. Selain itu di buku ini ada yang unik juga. Dalam buku ini tuh ada eksperimen kecil ya. Ini tuh salah satu cara untuk kita memahami lebih dalam bagaimana teori yang kita baca. Itu. Ya itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Atalia. Buku itu adalah buku aku setiap hari ngelihat buku itu karena untuk anak-anak di taman baca tempat kerjaku. Makasih Kak Atalia sudah share. Karena ini relawannya udah semua. Nanti aku juga pengen share, boleh ya? Ikutan share buku. Jadi aku mau share ini bukunya. Laut Bercerita, karya Leila S. Hudori. Buku ini sebenarnya aku udah baca kedua kalinya. Nggak tahu kenapa ketika menjelang akhir tahun mau baca lagi. Ini itu bercerita tentang
tentang apa ya? Tentang peristiwa kerusuhan 98. Jadi Mbak Lela di sini sangat-sangat detail untuk menceritakan. Jadi diambil dari beberapa referensi para aktivis. Di sini ada 2 sudut pandang. Dia menamakan tokohnya itu Biru Laut dan adiknya yaitu Asmara Jati. Jadi di sini untuk kan kita nggak mengalami mungkin ketika krisis 98 atau peristiwa 98 atau ketika 98 mungkin kita masih kecil gitu. Nah, dengan ini kita bisa tahu peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi. Kenapa sih mahasiswa sangat-sangat mungkin kontra sama Orde Baru, sangat-sangat apa ya? Mereka kesel banget sama pemerintahan Soeharto gitu. Di sini diceritakan dengan detail. Terus menurut saya nggak hanya ilmu-ilmu tentang pemerintahan yang diceritakan ini, tapi juga keluarganya itu sangat-sangat bagus ya bahasanya. Jadi ada diambil dari kisah-kisah keluarga aktivis yang mana aktivisnya itu mahasiswa, dia hilang, udah sampai sekarang mungkin belum ditemukan, dan ayahnya itu selalu membiasakan menaruh piring di meja makannya itu 4. Jadi kan dia keluarga ada ayah, ibu, adiknya, sama si Biru Laut itu. Tapi Biru Laut ini kan hilang tuh, gak ditemuin sampai sekarang. Terus tapi setiap harinya ayahnya selalu naruh di mejanya itu, di meja makannya itu 4 buah piring. Karena ayahnya tuh berharap ya suatu saat si Biru Laut ini kembali lagi gitu. Karena di sini emang 98 tuh sangat-sangat sejarah yang sangat besar. Terus makanya ada aktivisan juga kan, mereka orang tua menuntut anak-anaknya yang senang sejarah kebenaran. Dan di sini juga sangat-sangat miris sih diceritain dengan detail. Mereka itu para mahasiswa disekap di sebuah ruangan, terus benar-benar kayak mereka kayak digantungnya, terus dipukulnya, terus kayak dibawa diinterogasi dengan cara kasar. Itu sangat-sangat amat detail. Jadi kalau misalkan nggak kuat ataupun cepet sedih, kayaknya bakalan nangis sih. Dan menurut saya ini tuh salah satu buku untuk media pembelajaran bagi anak-anak, apalagi Gen Z ya sekarang. Mereka bisa belajar sejarah lewat itu. Jadi belajar sejarah itu kita nggak hanya bisa mendapat dari sumber, tapi buku ini adalah salah satu buku yang bisa kalau baca secara menyenangkan. Terus di sini juga bahasanya sangat bagus, dan memang apa ya, perjuangan pergerakan mahasiswa itu dari dulu memang sudah ada, dan kita patut apresiasi. Dan pelanggaran HAM juga sangat-sangat kasus yang sangat besar sih. Jadi memang kenapa mahasiswa perlu bergerak dan segala macam, dan kita perlu peduli sama kasus-kasus pemerintahan di sekitar kita ya, karena memang ada alasannya kayak bela masyarakat yang di bawah dan lain-lain. Jadi ini rekomen banget sih Bu. Terima kasih. Kalau Kak Ulum ada buku yang mau di-share nggak Kak Ulum? Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, saya mau sharing. Ini bukan apa ya, mungkin bukan buku favorit saya, cuma menarik buat saya sih, menarik karena ini novel tapi judulnya adalah Buku Panduan Matematika Terapan. Jadi ini novel tapi judulnya tuh kayak buku pelajaran gitu. Ini penulisnya Triska Ide Kaman. Saya bacain sinopsisnya aja kali ya. Pertanyaan PNP, sesuatu yang bisa diperhitungkan, sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan. Muncul setelah Prima didatangi oleh hantu yang mengajarinya cara berhitung dan berbagai teori matematika di dalam mimpi. Teka-teki itu semakin mengusiknya ketika ia bertemu Tarsa, si cerdas yang juga memiliki pertanyaan sama tentang PNP. Namun, meski telah mencurahkan seluruh hidupnya, Prima tak juga mampu menemukan jawabannya. Tentu karena siapa pula manusia di dunia ini yang bisa menjawab
kapan ia akan dimatikan. Ya, jadi di sini tuh yang buat saya tertarik sama buku ini waktu itu pertama judulnya, terus ya, jadi di sini covernya ada golden ratio, rasio emas, salah satu teori matematika juga. Jadi di buku ini tuh pemeran utamanya ada Mantissa sama ada Prima. Nah, si Prima ini dari cover ini berpusat di telinga si Prima nih. Jadi di sini diceritain bahwa Prima kecelakaan terus menyebabkan telinganya jadi tidak bisa mendengar lagi. Nah, terus dia juga kayak bermimpi, di dalam mimpinya tuh kayak didatengin orang, terus kayak diajarin tentang matematika gitu. Jadi tentang ilmu pengetahuan gitu yang bikin dia makin penasaran, terus kayak cari-cari ilmu di perpustakaan. Terus satu lagi tokohnya namanya Mantissa. Si Mantissa ini dia tinggal di panti asuhan. Jadi dari kecil dia tinggal di panti asuhan. Terus suatu saat dia kayak dikurung di sebuah ruangan. Nah, ruangan itu penuh buku. Nah, si Mantissa juga orangnya penasaran banget, kayak anaknya penasaran, suka cari tahu tentang hal-hal baru. Jadi dia malah seneng ketika dia dikurung di ruangan yang penuh dengan buku. Terus yang menarik di buku ini juga karena ada tokoh Prima ini, kadang si penulisnya tuh seakan-akan memposisikan kita sebagai si Primanya. Jadi di gaya ceritanya itu memposisikan kita sebagai si tokoh di dalam buku ini. Mungkin tambahannya di sini juga subjudulnya tuh penuh dengan teori matematika, ada deviasi, transenden, terus ada cos, tangen, bilangan prima, pokoknya limit, banyak banget subjudulnya itu teori-teori di pelajaran matematika, dan di footnote-nya juga banyak kayak sejarah-sejarah matematika dan penjelasan-penjelasan dari istilah-istilah di matematika. Mungkin itu aja dari saya tentang buku Panduan Matematika Terapan, sebuah novel. Makasih. Makasih Kak Ulum. Kita diskusi aja santai, saling tanya jawab. Karena aku sih mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya belum pernah ikutan, biasanya kita tuh kayak ada sekitar 11 sampai 20 orang gitu. Nah, ini ternyata ketika sedikit kok kayak lebih berkualitas ya, seru juga gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu nih. Kalau misalkan nanti setelah pertanyaan, aku pengen ajak diskusi tentang book shaming deh. Kenapa sih, kan banyak banget kayak orang-orang, jadi book shaming itu kan kita mungkin mengenal kayak body shaming ya. Nah, book shaming itu juga ada. Jadi ada orang yang menganggap dirinya tuh superior kalau misalkan baca buku yang kayak lagi tren sekarang gitu. Nah, aku pengen tahu nih pendapat teman-teman tentang book shaming. Tapi sebelum ke situ kita mau tanya jawab dulu. Mungkin ada yang mau nanya dari yang sudah di-sharing bukunya tadi. Aku mau nanya sama kakak. Kakak siapa? Maaf sebelumnya, kakak yang ini siapa ya namanya? Yang bukunya apa, Kak? Yang bukunya tadi kakak, buku yang buku 98 itu loh. Apa namanya? Oh, aku. Iya. Oh, iya, boleh silakan. Tadi kan bukunya yang tentang 98 itu judul dan nama penulisnya siapa? Oh, ini. Iya. Ini jadi judulnya adalah Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Laut Bercerita. Iya, Laut Bercerita. Jadi sebenarnya ini aku nggak tahu sih ya tokoh nyatanya itu siapa, karena memang si Mbak Leila ini kan dulunya adalah seorang jurnalis di majalah Tempo. Jadi nama di sini adalah nama-nama samaran, tapi memang dia terinspirasi. Aku googling banyak sih yang bilang ini Nezar gitu. Terus
Di sini juga banyak banget tokohnya. Jadi kan ada satu gerakan mahasiswa gitu yang dulu itu kayak dicekal gitu loh Kak. Iya. Jadi ada kayak Kinan, terus Bram gitu. Tapi memang semuanya nama. Aku juga penasaran sih sebenarnya tokoh aslinya itu. Itu bisa dibeli Laut Bercerita Leila Ekspedisi. Itu aja sih. Oke, makasih Kak Fani. Ada lagi yang mau nanya teman-teman ke teman yang lain? Teman-teman, aku boleh dong mau nanya sama Kania. Tadi aku penasaran, penelitiannya itu tahun berapa ya Kak? Kalau penelitian sendiri itu tahun 2015. 15, ya. Di situ disebutin nggak sih Kak? Maksudnya Jakartanya mananya gitu? Atau... Oh enggak, jadi kalau ini di bukunya ini emang si Ron ini emang dia berkomitmen untuk kayak baik penelitian dan jurnalnya. Ini kan kalau orang antropolog kan dia kan setelah meneliti dia punya jurnal ya, maksudnya enggak cuma secara saintifik gitu loh. Kan kalau saintifik pasti kan masuknya ke tesis atau ke penelitian tugas akhir. Tapi kalau jurnal dia kayak diary dia lah itu tuh bisa dia kasih dia buat sebagai buku. Nah dia kan dua-duanya ini dia berkomitmen bahwa nggak ada nih nama-nama yang akan keluarkan gitu, maksudnya nama asli antara itu pun karakternya atau tempatnya, karena dia mengerti bahwa kalaupun nanti nggak pakai nama samaran nanti pasti pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti kan gitu, maksudnya wah ini pasti ini aib gitu. Nah takutnya ada apa-apa nanti Belanda sama Indonesia dan sebagainya itu kan bakal ribet gitu sih Kak. Oke, tapi ketika dia penelitian berarti dia menetap di Indonesia tuh berapa lama? 1 tahun di Bantaran Kali itu. Jadi sebenarnya sih saya kurang tahu kalau misalnya sebelum itu dia sudah mencari tempat ya. Tapi kan emang Rowan itu sebelum ke Bantaran Kali yang ya namanya itu di Samarang itu dia kan sudah mencari ke tempat lain. Jadi saya kira itu mungkin lebih dari setahun mungkin berapa bulan untuk mencari tempat yang cocok baru dia masuk ke situ setahun gitu, terus pulang ke Belanda gitu. Oke kan ya, aku pengen beli lah pokoknya. Ini di Gramet ya kan sih? Kalau di Gramet nggak ada sayangnya. Jadi kalau saya kan iya nggak ada. Jadi itu saya ini kan penerbitnya Margin Kiri. Kalau tahu sih Margin Kiri itu penerbit independen kan. Nah aku tuh pernah nyari di Gramedia. Aku di Semarang domisilinya. Terus aku cari itu berapa minggu tuh gak ada kan. Aku udah nyerah lah, pokoknya udah nyerah. Habis itu ternyata Januari 2019 aku ke Jakarta. Kebetulan main ke Pos Santa, toko independen Jakarta. Tahu ya, Pos Santa. Nah itu saya ke sana, terus ada nemu ini nih kayak, oh ada bukunya dan itu cuma 1 eksemplar. Terus ya udah saya beli gitu. Jadi kalau mau beli saya saranin online deh itu, soalnya kalau online masih banyak banget ini bukunya. Ini enggak di Gramedia, susah banget dicari. Susah banget dicari. Siap-siap. Kan ya, ada lagi teman-teman yang mau nanya ke teman yang lainnya? Silakan. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang nanya. Nah, sekarang karena mungkin nanti kita selesainya jam 9 aja kali ya. Tadi aku mau ngangkat topik tentang book shaming. Pendapat teman-teman terkait book shaming gimana sih? Apakah teman-teman juga pernah gitu merasakan di book shamingin atau membook shamingkan buku orang-orang lain? Silakan mungkin dari Kak, siapa dulu ya? Kak Agustin dulu kali ya? Boleh Kak Agustin. Masih mengatur jaringan, lanjut ke Kak Atalia dulu, boleh? Boleh. Oke, Kak. Mengenai book shaming ya, jujur ini baru kali ini dengar. Ya baru, jadi masih kurang lebih mencerna maksud dari book shaming itu apa. Tapi ya kurang lebih artinya mirip-mirip kayak body shaming lah ya, tapi ini lebih menjerumusnya ke condong ke buku ya. Buku. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman baru pernah dengar kayak kalau book shaming itu apaan sih bacaannya nggak keren banget deh gitu. Kan suka ada teman-teman atau di sosial media lah banyak. Bahkan sekarang mungkin ada yang secara eksklusif gitu kan. Kalau lo nggak baca buku ini lo nggak keren deh gitu.
aku lu bacaannya misalkan ya kayak novel-novel teen lit gitu sih gitu kan lagi nggak musim sekarang gitu. Nah menurut Kak Atalia tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kan membaca adalah aktivitas yang bikin kita nyenengin diri ya gitu. Kalau Kak Atalia sendiri menanggapi itu gimana? Nah, kalau menurut saya ya dari book shaming itu sebenarnya apapun bacaan kita, yaitu ya kan tiap orang punya apa ya selera bacaan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita menuntut orang lain untuk membaca apa yang kita baca, karena belum tentu apa yang kita baca itu bisa disukai orang lain. Nah, karena kayak saya aja ya, saya lebih senang baca buku anak-anak yang ada gambar berwarna. Ya memang bahkan ada yang bilang, masih kenakan banget nggak sih baca buku yang kayak gitu. Malah udah besar, dewasa, harusnya baca novel, kayak baca apa yang lebih menantang gitu. Tapi menurut saya, ya selama saya baca buku dan itu suatu hal yang berguna, nggak apa gitu sih. Yang lebih kayak gitulah. Bener banget sih Kak Atalia. Berarti aku manggilnya Atal ya. Kak Atal tuh sering ya, maksudnya pernah juga, kok ngapain sih baca buku anak-anak gitu? Iya sering sih, sering banget teman-teman bilang kayak gitu. Masih sering baca bobo juga gitu. Masih kok udah besar kok baca bobo. Tapi aku penasaran kenapa sih Kak Atal itu tertarik banget sama baca buku anak-anak? Karena aku lebih suka yang berwarna ya, lebih bergambar. Karena lebih bisa ditangkap. Semakin banyak ada ilustrasinya, semakin menarik dan semakin tidak bosan. Saya kalau cuma tulisan pasti bosan. Gitu. Jadi emang tipikalnya Kak Atal adalah orang yang butuh ilustrasi yang lebih banyak ya daripada lebih banyak teksnya. Iya. Sebenarnya buku anak-anak kadang banyak banget sih ilmu yang bisa kita dapat, ya nggak sih Kak, dari cerita-cerita sederhananya itu loh. Iya ya, bener banget tuh. Siap, makasih Kak Atal, jangan les dulu ya, nanti kita ada sesi foto bareng. Lanjut ke Kak Aulia Claudia, silakan. Tadi sebelum menanggapi book shaming, aku pengen tahu kutipan lain lagi dong Kak, yang menyentuh jiwa gitu dari bukunya. Apa ya? Bentar. Ya banyak tuh pasti kutipannya. Lumayan sih. Cuma ada sih beberapa, cuman yang emang lagi ngena banget di aku itu ada bagian di mana dia itu sebentar mana ya? Aku lupa deh. Bentar. Jadi di buku ini itu si penulisnya itu ceritanya tuh dapat pesan dari ibunya. Ibunya tuh ngomong gini, terima kasih telah tumbuh tanpa banyak mengeluh. Aku bahkan tidak perlu mengkhawatirkan kesungguhanmu. Hujan musim semi akan segera tiba. Makanlah dengan teratur. Di situ tuh aku ngerasa kayak, oh keren banget. Ternyata gitu ya gitu loh. Kayak, oh ternyata selama ini hidup ternyata aku masih lebih banyak mengeluhnya. Jadi kayak agak tertohok sedikit sih. Bukan sedikit juga sih, banyak sebenarnya. Itu sih. Oke, siap-siap. Aku setuju banget. Itu quote-nya sangat mengena, apalagi pada masa sekarang, Kak. Yang mana kita nggak bisa terbatas ngapa-ngapain gitu. Nah, iya. Lanjut, Aulia, untuk menanggapi book shaming gimana nih? Sebelumnya udah pernah dengar atau belum? Terus menurut Kakak, keren gak sih maksudnya ngebanding-bandingin sebuah bacaan buku? Kalau misal istilahnya sendiri aku juga baru dengar. Makanya tadi aku langsung nge-search di internet kan apa sih gitu kan. Kepo-kepo juga. Terus di sini ternyata pas aku baca aku dapat dari IDN Times sih. Dia itu ciri-cirinya itu kan membeda-bedakan penulis dan mengagung-agungkan penulis favorit. Terus memandang rendah buku dengan genre yang menurutmu tidak layak dibaca. Terus apa gitu ya, sebentar. Rasa paling pintar setelah membaca buku yang sulit dipahami, menganggap karya para penulis zaman dahulu lebih baik daripada penulis zaman sekarang, ataupun sebaliknya, mendewakan satu genre buku. Tapi setelah aku baca ternyata gimana ya, aku pernah mengalaminya sih. Kadang misalnya aku lagi suka baca buku yang
tentang untuk kesehatan jiwa gitu-gitu. Kadang ada beberapa celotehan yang ngapain sih baca buku kayak gitu, bahasanya berat banget. Aduh, sering banget dapet yang kayak gitu-gitu deh. Terus mau jadi apa sih? Mau jadi psikolog? Kenapa? Kamu punya masalah gangguan kejiwaan ya? Langsung kayak oke. Kan sebenarnya baca buku yang kayak gitu kan nggak harus dia sedang mengalami juga kan. Baca buku itu kayak kalau kata ini mah jendela dunia lah. Gimana kita dari baca buku kita bisa dapat banyak hal, banyak ilmu, banyak pengetahuan juga. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk membaca satu buku aja. Dan setiap orang kan cara si penulis kan pasti punya cara nulisnya yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngejudge si penulis A ternyata lebih bagus daripada si penulis B. Misalkan dengan genre yang sama, nggak bisa itu juga sih. Tapi ya balik lagi ke preferensi ke orang-orang yang bacanya juga gimana. Tapi ya emang menurut aku untuk ngelakuin book shaming tuh ya kurang tepat lah gitu. Oke, benar banget sih. Maksudnya berarti sering juga ya Kak ngalamin kayak baca buku tentang apa sih psikologi itu, suka juga pernah diledekin sama teman-teman gitu. Wah, pernah banget, bahkan dibilang sedang mengalami gangguan kejiwaan karena baca buku itu. Oke, nanti kita closing statementnya untuk memperingati teman-teman yang kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Kaulia, jangan sama. Lanjut ke Kak Camel. Silakan Kak Camel. Pernah nggak sih kayak ngalamin tentang, kok selera bacanya nggak banget sih gitu? Atau pernah kayak gitu ke orang lain? Kalau aku sih soal membaca agak kurang terlalu lulus. Saya nggak pernah beli buku. Aku nggak sebuah buku minjam ke perpustakaan, dan selera baca buku aku itu kalau nggak soal bisnis ya perjalanan travel kayak gitu. Aku nggak suka baca buku yang istilahnya kosakatanya itu berat-berat. Aku lebih tertarik dengan bahasa yang ringan, mudah dicerna, dan perlu digarisbawahi itu yang dari Jombang Santani. Itu tuh halamannya hanya 30 halaman, dan aku beli e-booknya e-book legal ya kalau di Google Playbook. Saya untuk saya untuk menghargai kan. Terus aku baca bukunya itu cuman sekali duduk kayak cerpen gitu. Iya. Duduk. Jadi ya namanya juga 30 halaman Kak ya. Tapi benar-benar banget cara jadi seorang pemimpin buat diri sendirinya, self driver gitu kan. Jangan menjadi passenger aja gitu, penumpang, tapi harus bisa jadi kayak nuntun diri sendiri, survive kayak gitu-gitu sih. Dan itu kan sekarang skill-skill yang dibutuhin banget kalau di dunia kerja zaman sekarang gitu. Udah sih. Oke, siap. Makasih Kak Camel. Nggak apa-apa loh, maksudnya kan kita baca buku nggak harus banyak halamannya, yang penting ada aktivitas bacanya itu rutin gitu. Oke, lanjut ke Kak Fani Dwi Kartini. Silakan, gimana tuh Kak menanggapi book shaming itu sendiri? Atau pernah nggak sih ngalamin dirasain buku bacaan gitu? Pernah digituin. Pernah digituin. Maksudnya kan kalau aku senang baca buku memangnya gitu kan. Mulai dari komik, terus novel, majalah. Nah, tapi sekarang emang masih senang kayak gitu. Komik, novel itu tuh masih suka. Pernah baca komik, terus bilang komik udah gede juga. Oh, sama tadi kayak Kak Agatha. Udah gede juga aku baca buku. Soalnya kalau aku komik itu sebagai salah satu cari inspirasi sih. Jadi kalau misalkan cari inspirasi gambar, karena aku suka gambar juga.
Jadi aku mencari inspirasi itu dari komik. Tapi bukan berarti aku suka baca komik novel, nggak baca yang lain, baca juga kayak buku psikologi, terus buku desain ataupun buku bisnis juga baca. Gitu. Oke, jadi emang tergantung kebutuhannya. Karena kalau misalkan komik tadi Kak Fani ya buat inspirasinya dia gambar. Bukan berarti Kak Fani kekanak-kanakan. Bukan itu. Oke, makasih Kak Fani. Lanjut ke Kania. Kania gimana nih Kak menanggapi buku ini sendiri? Kalau dari aku sih, jujur kadang-kadang tuh yang bikin buku seneng itu kan sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama, pembaca-pembaca yang maksudnya masih pemula itu menganggap kalau pembaca yang udah lama membaca buku, maksudnya sudah sering membaca buku itu kayak orang yang istilahnya kayak mengintimidasi atau kayak wah kamu tuh kepinteran gitu, kayak wah bacaanmu tuh berat-berat, terus kayak jadi mereka itu seperti kayak apa ya, terbatasi gitu loh. Padahal kita kan juga misalnya kita yang sudah membaca banyak buku, kita pun sebenarnya open gitu loh, maksudnya kita bisa merekomendasikan buku yang cocok buat pemula misalnya, jika mereka pun juga sebenarnya open gitu. Tapi kalau mereka sudah istilahnya terintimidasi kan, atau istilahnya kayak stereotyping, kalau wah kamu tuh bacanya berat banget nih, kayak apa sih kok gini banget, pokoknya kayak dijulitin gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang aku pernah sih ngalamin gitu, beberapa temanku di kuliah juga mikir kalau bacaanku itu terlalu berat. Padahal aku juga nggak cuma non-fiksi, aku juga baca fiksi gitu loh, maksudnya novel, komik, dan novel yang ilustrasi gitu kan. Karena kadang-kadang aku juga seperti Kak Atalia ya, aku juga kadang-kadang bosen nih kalau tulisan terus, kadang-kadang aku juga pengen baca yang ada ilustrasinya gitu. Tapi aku juga punya teman-teman yang pernah sih kayak kita kenal gitu, dan mereka pernah sempat ketemuan sama aku. Mereka benar-benar gimana ya, aku bukannya kayak menjelekkan juga, cuma kayak aku sudah nggak bisa connect karena mereka memang mendewakan 1 dan 2 penulis gitu. Jadi kelompok ini tuh seperti kayak apa ya, semacam waduh kalau aku pun masuk, aku yakin aku nggak bakal improve gitu loh, karena itu nggak ada diskusi, karena ya kamu cuma discuss 2 penulis yang menurutmu sudah istilahnya kayak itu alkitabmu gitu loh, itu buku sucimu gitu, dan kamu harus mengulanginya terus menerus sampai dan kamu nggak open sama orang lain gitu. Dan jujur mereka menurutku sih gimana ya mereka kadang juga merendahkan teman-teman yang masih membacanya masih komik, membacanya masih novel yang teen lit atau novel metropop yang mungkin nggak so wow, kayak misalnya kayak kalau kita tahu mungkin siapa tuh, kalau misalnya yang lagi ngetrend tuh itu ya Yuval Noah Harari, Homo Deus dan Sapiens. Itu pasti kan mereka jadinya orang-orang yang membacanya masih start itu kan juga terintimidasi, dan mereka juga mengintimidasi dengan cara merendahkan para pembaca yang cuma bacanya novel, dikira enggak produktif lah, enggak berguna lah, enggak memasukkan suatu pengetahuan baru lah gitu, insight baru. Padahal tiap pengalaman membaca itu beda-beda, nggak bisa kita kayak menyamaratakan kalau oh fiksi itu paling bagus atau non fiksi itu paling bagus gitu. Kita pun waktu kecil kan pasti kita diajarkan dongeng dan fiksi dan sebagainya, itu kan untuk mengasah imajinasi. Kita dari kecil nggak bakal langsung dijeblosin non fiksi, kita pasti akan diajarkan bagaimana membayangkan sesuatu, imajinasi, kosakata, keindahan kata, dan itu semua ada di fiksi gitu loh. Jadi menurutku book shaming itu ada real, dan emang ada beberapa orang komunitas yang wah itu parah deh, kalau jangan sampai kalian menemukan lah gitu. Soalnya itu bener-bener trauma saya. Trauma banget ini. Aku cuma ketemu sekali sama mereka dan aku tuh udah kayak energiku tuh udah ke drain, udah habis gitu untuk membicarakan suatu topik filsafat atau filsafat, psikologi, dan itu berat banget. Ya aku bisa sih sebenarnya ingin ikut gitu, tapi wah ini nggak bisa nih kayaknya. Soalnya ini beberapa sih udah stuck dengan ideologi mereka, stuck dengan belief mereka, kepercayaan mereka, jadi nggak ada ruang untuk improve menurutku di situ. Gitu sih Kak, pengalamanku gitu, sama pendapatku. Semoga GSB tidak seperti itu ya Kak. Oh, enggak kok, bener-bener beda banget sih, aku seneng banget di sini.
Ya, makasih Kak Nia. Aduh, keren banget sih. Lanjut, Kak Agustin udah bisa belum ya? Halo, cek. Sudah cek. Halo Kak, silakan Kak, gimana nih tanggapannya terhadap book shaming? Book shaming ya. Sebenarnya saya dulu nggak tahu juga sih ya book shaming itu apa. Tapi itu karena sekitar akhir tahun 2019 kemarin tuh, akhir tahun atau pertengahan tahun ya, aku lupa. Pernah kan ada yang Versa Bersari, yang itu ya, yang katanya anak milenial nih hobinya baca-baca karyanya Versa Bersari lah dibandingin Pramudia Anantatur gitu-gitu kan. Dari situlah muncul kayaknya ya book shaming itu. Akhirnya sebenarnya kalau dari saya pribadi sih ya alhamdulillah. Dari saya sendiri sih saya tidak merasa pernah di book shaming ataupun sebaliknya ya. Entah itu mungkin pernah, tapi saya aja yang orangnya emang tipenya bodo amat gitu ya, yang bener-bener ya udahlah orang mau ngomong apa ya udah gitu. Jadi saya nggak terlalu memusingkan apa yang orang lain bilang. Saya tetap ya udah lanjut aja, apa yang saya suka ya saya lakukan, apa urusannya gitu kalau mau jeleknya gitu ya bahasanya. Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya book shaming itu emang parah sih, toksik banget. Maksudnya ketika kita melakukan itu ke pembaca yang lain, itu bisa menghilangkan kepercayaan dirinya gitu. Apalagi untuk pembaca-pembaca yang baru mulai nih kan, yang kayaknya baru hobi baca-baca karya-karya misalnya Versa Bersari lah, Pramudia Anantatur lah, atau apalah itu. Mereka baru baca-baca, atau JS Hairen kan yang lagi heboh, booming, yang lagi bagus juga tuh kan. Mungkin kayak ya mereka emang startnya dari buku-buku yang kayak gitu. Ketika mereka dibuat di book shamingin, itu bakal ngebikin kepercayaan diri mereka nurun gitu. Itulah kenapa kayaknya gara-gara itu apa ya, kayak minat baca di Indonesia kita ini tuh ya nggak naik-naik, gara-gara tanpa kita sadari satu sama lain dari kita tuh ya melakukan itu gitu loh, melakukan book shaming ke lingkungan kita atau ke siapapun itu. Nah, jadi ya sebenarnya balik-balik lagi ke diri kita ya, belajar dari diri kita juga sih. Maksudnya ya janganlah sampai kita juga kayak gitu ya. Jangan kayak suka mengkotak-kotakan minat baca orang lain yang beda dengan kita. Ya mungkin apa ya, emang kan minat baca kita kan ya pasti jelas berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa menjudge seseorang dengan minat bacanya yang berbeda dengan kita dan menganggap bacaan kita itu bagus atau apa gitu kan. Mungkin itu sih dari saya sih ya. Selebihnya ya intinya emang book shaming itu sangat parah sih. Mungkin kita saat ini tidak merasakan atau apa ya, kayak tidak berkata ya enggak akan kayak gitu kan, tapi siapa tahu tiba-tiba nanti di masa yang akan datang mungkin kita yang tiba-tiba apa ya, hilaf atau gimana gitu tanpa kita sadari. Maka dari itu coba untuk selalu ingat aja sih bahwa merendahkan satu sama lain itu hal yang tidak baik aja, hal yang tidak baik. Makanya ya berusahalah untuk selalu berkata yang baik aja lah gitu. Kalau misalnya tidak bisa ngomong yang baik ya udah diem aja gitu, gak usah membanding-bandingkan genre buku yang kita baca dengan genre orang lain. Mungkin itu sih dari saya sih ya. Terima kasih. Sama Kak Agustin, setuju sama teman-temannya tuh, Kak Fanis juga sampai jempol-jempolnya tuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Senang banget meskipun kita kayak intim gitu loh Kak. Aku ngerasanya di part 2 ini ngobrolin bukunya.
meskipun cuman sedikit tapi banyak banget pelajaran yang kita dapat. Jadi memang benar banget. Mungkin untuk closing statement ya teman-teman di luar sana, kayaknya nggak keren sih nerusin budaya book shaming itu. Kalau misalkan memang kalian pengen bantu minat baca Indonesia itu meningkat, jadi berhentilah melakukan book shaming. Karena membaca itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Kalau kita nggak suka sama bahan bacaannya, gimana kita mau baca gitu. Jadi silakan bebaskan teman-teman kalian membaca apapun yang sesuai selera mereka. Nah, untuk sebelum closing, mungkin Kak Ulum boleh bukain Indo Relawan dulu, Kak. Kita mau info ada event selanjutnya dari GSB. Nah, jadi di sini selama pandemi ini, GSB juga ada kegiatan virtual lain. Jadi kalau misalkan ngobrolin buku ini ada, terus ada juga kita namanya ngobrolin film. Itu apa sih, Kak? Oh ya. Nah, ada yang setelah ngobrolin buku, kita ada ngobrolin film di minggu depan, itu tanggal 22 November, hari Minggu juga. Kita akan ngebahas tentang film Cek Toko Sebelah. Kita di situ akan diskusi tentang perkembangan film lokal di Indonesia. Itu kan sekarang banyak banget ya film-film bagus di Indonesia. Terus kita juga akan membahas tentang isu harapan tinggi orang tua terhadap anak. Karena banyak juga yang resah nih kalau misalkan kamu tuh harus masuk jurusan ini ya, kamu tuh harus kerja ini ya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tertarik, nanti bisa ikutan di minggu depan tanggal 22. Kalau nggak sempat daftar dari Indo Relawan, nanti terus pantengin aja story-nya GSD atau @minggucerdas. Nggak harus follow kok, itu nggak digembok. Jadi nanti ada kode yang bisa kalian temukan untuk join di Google Meet-nya. Jamnya sama 7:30 sampai 9:30, jam 19.15 sudah bisa join room. Lanjut ke Ulum, event yang bawahnya. Nah, event yang selanjutnya adalah kita mau memperingati Hari Anak Nasional sama Hari Guru di bulan November ini. Jadi nanti tanggal 29 November kita akan mengadakan wisata edukasi virtual. Jadi kalau teman-teman mau tahu pengetahuan atau museum-museum yang di Bali itu seperti apa, nanti kita akan jalan-jalan sama siswa-siswa GSD dari kelas TK sampai 9 SMP dan bersama kakak relawan. Itu kita nyebutnya kakak asuh. Di sini sih sudah ada yang daftar, itu sekitar 134 orang untuk kakak asuhnya. Jadi kalau kakak-kakak masih berminat untuk ikutan, kita akan keliling seolah-olah kita tuh kayak naik pesawat, terus nanti kita ke museum pakai Google Street juga, terus nanti kita akan dipandu oleh tour guide dari Bali-nya langsung, dan kita beneran kayak ngerasain jalan-jalan tapi secara virtual. Itu lewat Zoom dan akan ada misi edukasinya. Kalau yang ini harus daftar di Indo Relawan karena memang nanti akan kita bagi kelompok dan biar lebih terdata aja. Terus nanti untuk penutupan pendaftarannya masih sampai tanggal 25 November. Jadi kalau masih bingung, dipikir-pikir dulu aja. Oke, itu aja sih. Mungkin itu aja informasi dari GSB. Pokoknya terima kasih banyak untuk Kak Nia, Kak Fani, Kak Atalia, Kak Aulia, Kak Camel, semuanya yang udah ikut share di sini. Untuk penutup kita foto bareng dulu. Silakan Kak Ulum. Ya, siap. Terima kasih Kak Ulum. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai ketemu lagi di event GSB selanjutnya ya. Terima kasih. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih.